Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kakak adik di Kendal ditemukan tak berdaya di samping jenazah ibu. Diduga sebagai pekerja seks komersial, 4 wanita penghuni indekos terjaring razia penyakit masyarakat di Demak. Pameran gratis puluhan helikopter tempur milik TNI Angkatan Darat di Lanumat Ahmad Yani Semarang. Ya, Polda Jawa Tengah menetapkan 6 tersangka atas sejumlah kasus terkait kerusuhan Pati. 2 diantaranya adalah pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Keenam orang ini adalah tersangka atas beragam kasus yang terkait dengan demo Pati pada 13 Agustus lalu dan aksi saat hasil sidang paripurna hak angket pemakzulan Bupati. 2 tersangka adalah pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Batok, dan Teguh. Mereka ditangkap lantaran memblokade Jalan Pantura usai pembacaan hasil pansus hak angket pada 31 Oktober lalu. Kemudian mereka melakukan aksi pemblokade jalan dengan melintangkan kendaraan, 2 kendaraan komando, kemudian 2 truk, dan mereka melakukan aksi bakar ban di tengah-tengah jalan. Sehingga terjadi kemacetan yang panjang dari kedua arah, baik arah timur maupun arah barat. Sementara 4 orang lainnya terlibat dalam 3 perkara berbeda, yakni perusakan kendaraan dinas polisi, penganiayaan polisi, dan kasus pengeroyokan warga sipil saat demo 13 Agustus. Penetapan 6 tersangka karena dinilai melakukan tindakan pidana. Siapapun boleh melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum. Tetapi bagi yang melakukan pelanggaran, apalagi perbuatan pidana, seperti membuat rusuh, memblokir, memukul segala macam, maka polisi akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat akan kami tangkap. Keenam tersangka kini ditahan di Rutan Polda Jawa Tengah dengan jeratan pasal yang berbeda-beda. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, Polda Jawa Tengah menetapkan 4 tersangka dalam penipuan tes masuk Akademi Kepolisian atau Akpol yang merugikan warga hingga 2,6 miliar rupiah. 2 dari 4 tersangka adalah anggota polisi Polres Pekalongan. Inilah sisa uang 600 juta rupiah dan barang bukti lain atas penipuan yang dilakukan 2 anggota polisi kepada warga Pekalongan. Keduanya menjanjikan lolos masuk Akpol dengan iming-iming uang dan jaminan memiliki hubungan dengan Kapolri. Selain kedua anggota polisi, ada 2 warga sipil juga ditangkap. Mereka ikut membujuk korban untuk membayar 2,6 miliar rupiah dari syarat awal 3,5 miliar rupiah. Korban tersadar ditipu setelah anaknya gagal saat tes kesehatan. Kini keempat tersangka ditahan di Mapolda Jawa Tengah. 2 anggota polisi disanksi pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang disiplin kode etik Polri. Menggunakan identitas palsu, kemudian ini sudah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan proses dan sudah kita sidangkan. Ya. Jadi sebagai informasi bahwasanya terhadap 2 orang ini sudah kita sidangkan kemarin, ya minggu kemarin pada hari Jumat tanggal 31 Desember, Oktober tahun 2025 sudah kita sidangkan dan kita sudah putus. Ya, dalam sidang itu yang pertama dia patsus selama 30 hari. Kemudian kita nyatakan juga sebagai apa yang dilakukan ini sebagai perbuatan tercela. Dan yang ketiga, putusan kita PTDH terhadap kedua orang yang bersangkutan. Ya, rumah-rumah indekos di wilayah Kecamatan Meranggen dirazia petugas Satpol PP Kabupaten Demak. Dari razia tersebut, 4 wanita yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial diamankan oleh petugas. Satu persatu kamar kos di wilayah Kecamatan Meranggen, Demak didatangi petugas Satpol PP. Kedatangan petugas gabungan bersama TNI dan Polri dilakukan dalam rangka razia penyakit masyarakat, yakni tindakan prostitusi.
Hasilnya, 4 wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersil diciduk petugas. Keempatnya kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Demak untuk dilakukan pendataan serta diberikan pembinaan awal. Usai didata, mereka pun dibawa ke Panti Rehabilitasi Sewanudiatama Surakarta untuk diberikan pembinaan. Tindakan ini merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat. Yang terakhir minggu yang lalu kita berhasil menangkap 4 orang. Itu semua dilakukan bukan secara manual, tetapi secara online. Nah, sekarang ini mereka libatnya online, pakai HP. Itu kita tangkap dalam rangka penertiban atau penegakan perda tentang pekat. Kemudian setelah mereka kita tangkap dan terbukti kita BAP, ternyata dia WTSO dan aku lah kita bawa ke Panti Sewanudiatama seperti yang sebelum-sebelumnya, agar di sana mereka dibina selama 6 bulan untuk dibina, mentalnya menjadi baik. Setelah keluar dia mempunyai pekerjaan atau keahlian untuk tidak bekerja sebagai PSA lagi. Selanjutnya, petugas akan meningkatkan razia di lokasi-lokasi yang diduga menjadi praktek prostitusi terselubung. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Ya, petugas gabungan di Klaten juga menggelar razia penyakit masyarakat. Mereka menangkap pasangan tidak resmi berusia lansia yang kedapatan sekamar di Hotel Melati. Rabu siang, petugas gabungan sibuk merazia sejumlah hotel melati di wilayah Klaten, mulai dari Kecamatan Klaten Selatan hingga Prambanan Klaten. Saat razia, mereka mendapati pasangan tak resmi berusia 53 dan 48 tahun yang berada dalam satu kamar hotel. Selain di hotel, petugas juga menggelar razia di jalan-jalan kota. Mereka menangkap 4 pengemis gelandangan orang terlantar atau PGOT. Seluruh orang yang terazia dibawa ke kantor Satpol PP Klaten untuk pendataan dan pembinaan. Aduan masyarakat lewat web kami di Satpol maupun lewat aplikasi Masbuk, sehingga kami tidak lanjuti sesuai dengan ketentuan Perda nomor 27 tahun 2002 tentang larangan pelacuran dan Perda nomor 12 tahun 2012 tentang ketertiban kepolisian penyidikan. Hasilnya kami menyisir di wilayah Klaten Selatan sampai dengan Prambanan dengan hotel sekitar 20 hotel, dan di traffic lights kami berhasil mengamankan 1 pasangan tidak resmi dan 4 PGOT terdiri dari 2 pria dan 2 wanita. Tidak hanya karena aduan masyarakat, kegiatan ini juga merupakan penerapan dari Perda nomor 27 tahun 2002 tentang larangan pelacuran, serta Perda nomor 12 tahun 2013 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan atau K3. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.